Firman Tuhan Harian. Ada rahasia yang sangat besar di dalam hati engkau. Engkau tidak pernah tahu keberadaannya, karena selama ini engkau hidup di dalam dunia tanpa terang yang bersinar. Hati dan jiwa engkau telah direnggut oleh si jahat. Mata engkau tertutup oleh kegelapan. Engkau tidak dapat melihat matahari di langit, maupun bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Telinga engkau tertutup oleh kata-kata kebohongan, dan engkau tidak mendengar suara Yahwe yang bergemuruh, maupun suara air terjun yang menderu dari tahta. Engkau telah kehilangan segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik engkau, dan semua hal yang telah dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepada engkau. Engkau telah memasuki lautan kepahitan yang tidak bertepi, tanpa kekuatan pertolongan, tanpa harapan keselamatan, hanya bisa berjuang dan bergerak di tempat. Sejak saat itu, engkau ditakdirkan untuk disengsarakan oleh si jahat, dijauhkan dari berkat-berkat Yang Maha Kuasa, berada di luar jangkauan perbekalan Yang Maha Kuasa, dan engkau memulai perjalanan yang tak memiliki jalan kembali. Jutaan panggilan pun akan sulit membangunkan hati dan jiwa engkau. Engkau tertidur lelap di tangan si jahat yang telah menyeret engkau ke dalam alam yang tidak terbatas, tanpa tujuan, tanpa petunjuk jalan. Selanjutnya, engkau kehilangan kemurnian engkau yang semula, kepolosan engkau, dan mulai bersembunyi dari pemeliharaan Yang Maha Kuasa. Si jahat mengarahkan hati engkau dalam segala hal dan menjadi hidup engkau. Engkau tidak takut lagi terhadapnya, tidak menghindarinya lagi, tidak meragukannya lagi. Engkau justru memperlakukannya sebagai Tuhan di hati engkau. Engkau mulai memujanya, menyembahnya, menjadi tidak terpisah darinya seperti bayang-bayangnya, dan saling berkomitmen dalam kehidupan dan kematian. Engkau sama sekali tidak tahu dari mana asal engkau, alasan engkau ada, atau alasan engkau mati. Engkau memandang Yang Maha Kuasa seperti sosok yang asing. Engkau tidak tahu mengenal asalnya, apalagi segala sesuatu yang telah Ia lakukan untuk engkau. Semua hal yang berasal darinya telah menjadi kebencian bagi engkau. Engkau tidak menghargainya dan tidak memahami nilainya. Engkau berjalan dengan si jahat semenjak hari engkau menerima perbekalan Yang Maha Kuasa. Engkau dan si jahat berjalan melewati ribuan tahun penuh angin ribut dan badai. Bersama si jahat, engkau menentang Tuhan yang merupakan sumber kehidupan engkau. Engkau tidak bertobat, apalagi mengetahui bahwa engkau telah menuju ke kebinasaan. Engkau lupa bahwa si jahat telah mencobai engkau, membuat engkau sengsara. Engkau melupakan asal engkau. Tanpa engkau sadari, si jahat telah menghancurkan engkau selangkah demi selangkah, bahkan sampai saat ini. Hati engkau dan jiwa engkau dibuat menjadi tidak peka dan busuk. Engkau tidak mengeluh lagi tentang kesusahan dunia, tidak percaya lagi bahwa dunia ini tidak adil. Engkau bahkan tidak memedulikan keberadaan Yang Maha Kuasa. Ini terjadi karena engkau telah menganggap si jahat sebagai bapa engkau yang sejati, dan engkau tidak dapat terpisah lagi darinya. Inilah rahasia di dalam hati engkau. Ketika fajar menyingsing, bintang pagi terbit dari timur. Bintang itu tidak pernah ada di sana sebelumnya.
Bintang itu menyinari langit yang masih berbintang dan menyalakan terang yang padam di hati orang-orang. Orang-orang menjadi tidak kesepian lagi karena terang ini, terang yang menyinari engkau dan orang lain. Hanya saja engkau tetap terlelap di tengah malam yang gelap. Engkau tidak dapat mendengar suara itu, maupun melihat terang itu, tidak dapat menyadari munculnya langit yang baru dan bumi yang baru, sebuah zaman baru. Karena Bapa engkau memberitahu engkau, "Anakku, jangan bangun, sekarang masih terlalu pagi. Udara di luar dingin, tetaplah di dalam. Jangan sampai pedang dan tombak menusuk matamu." Engkau hanya percaya pada nasihat Bapa engkau, karena engkau percaya bahwa Bapa benar karena Bapa lebih tua daripada engkau, dan bahwa Bapa sungguh-sungguh mencintai engkau. Nasihat yang seperti itu dan cinta yang seperti itu membuat engkau tidak percaya lagi pada legenda bahwa ada terang di dunia, dan tidak peduli lagi apakah dunia memiliki kebenaran. Engkau tidak berani lagi mengharapkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Engkau puas dengan keadaan engkau sekarang, tidak lagi mengharapkan kemunculan terang, dan tidak lagi berjaga-jaga menanti kedatangan Sang Maha Kuasa yang legendaris itu. Di mata engkau, semua yang indah tidak dapat dibangkitkan kembali atau tetap ada. Di mata engkau, hari esok dan masa depan umat manusia sirna dan binasa. Engkau memegang erat pakaian Bapa engkau, bersedia menderita bersamanya karena takut akan kehilangan teman seperjalanan dan arah perjalanan engkau yang jauh. Dunia yang luas dan berkabut telah membuat banyak di antara engkau pantang mundur dan berani mengisi berbagai peran di dunia ini. Hal itu telah membentuk banyak pejuang yang sama sekali tidak takut akan kematian. Lebih dari itu, keadaan itu telah menciptakan sekumpulan manusia yang tidak peka dan lumpuh, yang tidak memahami tujuan penciptaan mereka. Mata yang Maha Kuasa mengawasi umat manusia yang sangat sengsara, mendengar tangisan mereka yang menderita, melihat sikap tidak tahu malu mereka yang sengsara, dan merasakan keputusasaan dan ketakutan umat manusia yang kehilangan keselamatan. Umat manusia menolak pemeliharaannya, berjalan di jalan mereka sendiri, dan menghindari penyelidikan matanya. Mereka lebih memilih merasakan kepahitan laut yang dalam bersama musuh. Keluhan Yang Maha Kuasa tidak dapat terdengar lagi. Tangan Yang Maha Kuasa tidak bersedia lagi menyentuh umat manusia yang memilukan. Ia mengulangi pekerjaannya, mendapatkan kembali dan kehilangan berulang kali. Sejak saat itu, ia mulai merasa letih dan lesu sehingga ia menghentikan pekerjaan di tangannya dan tidak berkelana lagi di tengah orang-orang. Orang-orang sama sekali tidak menyadari perubahan-perubahan ini, tidak menyadari kedatangan dan kepergian, kesedihan dan kekecewaan Yang Maha Kuasa.